Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya berada di RDS, yaitu di daerah kawasan industri Cempaka. Bersama dengan saya Bapak Randy Chandra, sang pemilik dari RDS. Nah, RDS apakah itu? RDS adalah Rekom Dokumen Solusi. Nah, nanti Pak Randy akan cerita banyak bagaimana RDS itu. Oke, simak terus videonya guys. Jangan lupa klik like and subscribe Print Graphic Channel. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Pak Andre. Sudah lama sekali nih Print Graphic mewawancarai terakhir Bapak di tahun 2014 Pak. Iya, dan masih itu muda itu Pak. Masih muda, saya juga masih anom ya, masih muda juga. Nah, 10 tahun sudah berlalu ya, dan kelihatannya RDS ini sudah semakin hebat ya, semakin besar. Puji Tuhan Pak. Ya. Tapi mungkin pada saat wawancara dulu belum ada YouTube Pak. Nah, di era sekarang kan eranya audio visual Pak, jadi penonton mungkin bisa lebih detail lagi mendapatkan informasi tentang RDS Pak. Nah, seperti yang pernah dulu saya tanyakan Pak, bagaimana sejarah awal dari RDS Group ini Pak? Oke Pak, jadi sejarahnya itu semua bermula tahun 2003 Pak. Jadi pada waktu bulan Oktober, tepatnya tanggal 7, itu kita mendirikan secara organisasi suatu perusahaan yang namanya RDS Pak. Singkatannya dari Rekom Dokumen Solusi. Nah, uniknya adalah Rekom Dokumen Solusi ini sebetulnya bisa dibilang salah nama Pak. Gitu. Karena dokumennya itu bahasa Inggris, solusinya bahasa Indonesia. Itu pada itu saya campur-campur ya? Enggak, karena kita buru-buru Pak pada waktu itu. Nah, jadi tapi udah jadi, terus kita bilang ya sudahlah, kita ambil ini sebagai trademark kita Pak. Banyak perusahaan customer kita yang bilang, wah ini salah nama, tapi bilang ya malah mereka jadi ingat nama kita Pak. RDS itu sebetulnya perusahaan salah nama pada waktu itu. Nah, jadi kita berkembang pada waktu awal itu perusahaannya sifatnya IT Pak, karena memang latar belakang saya kan dari situ. Jadi kita menawarkan solusi alih media pada waktu itu Pak. Nah, berkembang kita menawarkan solusi printing juga, karena latar belakang saya dari Astragrafia Pak. Saya sebagai software support manager pada waktu itu di sana. Walaupun kita banyak bergerak di IT-nya, tapi saya juga mensupport printernya Pak. Astragrafia kan terkenal dengan Xerox Pak ya. Nah, jadi saya latar belakangnya juga cukup kental di dunia pencetakan. Nah, dari situ kita menawarkan solusi pencetakannya juga Pak. Sampai saat ini kita punya 4 bisnis pilar Pak. Jadi yang pertama itu Business Process Outsourcing atau BPO, kemudian System Integration atau IT, yang ketiga itu baru Printing dan Creative Services Pak, dan yang terakhir kita ada Healthcare Management. Nah, dari 4 ini yang mungkin paling dekat dengan industrinya Pak Andre yang Printing dan Creative Services tadi itu. Nah, kira-kira latar belakang kita seperti itu Pak. Jadi sudah 21 tahun sekarang. Gitu. Masuk tahun ke-22 tepatnya. Wow. Iya. Perjalanan yang panjang ya Pak. Betul Pak. Udah nggak muda lagi. Kalau dulu mungkin masih bisa dibilang ya masih remaja, kalau sekarang udah dewasa Pak perusahaannya. Iya. Nah Pak, pada saat memulai itu kan Bapak kan ex Astragrafia. Pada saat memulai RDS ini apakah Bapak menjalani sendirian? Oh, saya ada partner Pak, namanya Pak Frans. Nah, Pak Frans ini latar belakangnya dia wirausaha Pak. Jadi kami berdua berhubungan bisnis terlebih dahulu, dan setelah itu kita sepakat untuk mendirikan RDS Pak, berdua. Nah, dari RDS ini kemudian dari berdua berkembang Pak. Kita mempunyai anak perusahaan, dan dari situ kita mengundang beberapa teman-teman juga Pak untuk join. Jadi saat ini sudah cukup banyak Pak anggota manajemen kita. Tepatnya jadi tidak cuma sendiri ya Pak ya. Jadi nggak sendirian ya? Enggak, selalu cari teman Pak. Jadi kita prinsipnya itu adalah the more the merrier Pak. Kalau semakin banyak, biasanya sih sebelahnya Pak. Jadi saling bahu-membahu ya? Pastinya begitu Pak, karena semua orang punya perannya masing-masing Pak. Nggak mungkin satu orang itu jadi Superman Pak, bisa semuanya. Gitu. Tapi memang waktu itu belum fokus di printingnya? Kita sebetulnya mulai dari IT-nya dulu Pak ya. Printingnya sendiri start dari 2006 Pak. Oh, di 2006 itu ya? Dari 2006 itu kita pertama kali mempunyai perangkat printer Pak dengan finishingnya.
Jadi bekerja sama dengan Astrografia dulu Pak, karena kan hubungan saya sama Astrografia cukup baik. Dan kita juga punya bisnis yang menunjang Pak. Oleh karena itu kita mulai dengan bisnis variable data printing awalnya Pak. Itu tahun 2006. Nah Pak, sekarang saya datang ke sini melihat gedung besar sekali ya, keren banget ini Makasih, kawasan Pak. industri Cempaka Bekasi ini Pak. Tapi pastinya untuk mencapai ini semua perjalanan panjang ya Pak ya. Pastinya Pak. Dan ada berbagai lika-liku itu untuk mengarungi itu semua. Nah, mungkin ada yang ingin Bapak ceritakan Pak. Mungkin pengalaman-pengalaman Bapak mungkin yang menarik atau suka duka Bapak selama membangun RDS ini. Iya, iya. Jadi kalau pengalaman pastinya banyak sekali Pak ya, Banyak mungkin sekali ya, bisa sebenarnya. berjam-jam gitu. Nah, Mungkin yang paling berkesan. ya mungkin kita cerita dari hal yang kecil dulu Pak. Jadi saya mulai itu dari ukuran ruangan cuma 3x4 mungkin Pak. Jadi cuma berdua waktu itu 3 ya kali kan. 4 meter ya. Itu pun di samping WC Pak. Jadi aromanya juga aduh gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita kembali ke situ dan kemudian berkaca Pak, sampai di saat ini di mana saya bisa menempati tanah yang sebesar ini. Jadi kita di sini 2,3 hektar Pak. 2,3. Ukuran bangunannya sekitar 10.000 meter persegi dan jumlah karyawan yang mungkin saat ini sekitar 600 untuk karyawan tetap dan juga karyawan non tetap itu di atas 1.000 Pak. Nah itu perjalanannya cukup jauh Pak, sangat-sangat jauh. Dan kemudian kalau kita lihat perjuangannya juga sangat-sangat ini ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan customer pertama kita. Jadi kita customer pertamanya itu dari segi asuransi dan bank. Nah, dari situ bagaimana kita bisa membangun bisnis yang kepercayaan dengan mereka, bagaimana mereka juga bisa menempatkan data dan dokumen, mempercayakan data dan dokumennya kepada kami gitu Pak. Nah, itu tuh sesuatu perjalanan yang tidak mudah Pak, pastinya penuh dengan tantangan. Tapi Pak, dengan adanya kebersamaan yang tadi saya bilang ke Bapak ya, dari teman-teman saya, dari partner bisnis kita, dan kemudian dari teman-teman yang kemudian kita undang ke dalam bisnis itu Pak. Dari situ Pak kita mendapatkan satu kekuatan Pak, bagaimana kita bisa saling melengkapi dan kemudian kita memberikan solusi yang terbaik untuk customer kita. Dari poin-poin itu Pak, puji Tuhan kita saat ini sudah dipercaya oleh mungkin lebih dari 200 customer kita di Indonesia Pak. Nah sampai situ Pak mungkin ceritanya. Jadi saking banyaknya ya, jadi benar-benar tidak bisa tersampaikan dengan kata-kata ya. Kalau ceritanya, wah banyak yang lucu-lucu lah Pak. Jadi kalau tadi hubungannya dengan WC itu juga banyak yang lucu. Salah satu perjuangan juga. Perjuangannya Pak. Jadi kalau waktu itu kalau customer mau datang itu Pak, kadang-kadang saya sendiri Pak turun tangan untuk membersihkan semuanya itu Pak pada waktu itu. Karena memang apa ya, kita maunya sesuatu yang presentable kan ke customer, calon customer kita. Nah pada waktu itu untuk mendapatkan customer besar pertama kita yang di industri asuransi itu Pak, saya sendiri Pak turun tangan, vakum, kemudian saya sendiri yang bersihkan WC-nya juga dan segala macam, sampai akhirnya mereka bisa percaya Pak. Nah di situ Pak kuncinya, bahwa bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan kepercayaan Pak. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan kepercayaan dari customer, nah itu seninya Pak. Gitu. Itu yang menjadi hal yang menantang ya. Betul. Kalau tanpa kepercayaan Pak, nggak ada kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Bagaimana kita mempresent diri kita, bagaimana customer bisa percaya kepada kita. Nah itu kunci ya, bisnis bisa berjalan. Gitu. Nah, waktu itu belum ada mesin ya, mesin printing atau baru seperti 2006 Pak, baru 2006 kita beli. saat itu. Pertama kali itu kita baru beli, dan itu pun customernya baru 2 Pak pada waktu itu. Satu dari Indonesia, satu lagi dari Australia Pak. Jadi surprisingly kita ada customer internasional pertama kita, dan sampai sekarang ini masih bertahan Pak. Jadi sudah berapa belas tahun itu, 2006 sampai ini 18 tahun ya kira-kira ya, itu masih bertahan sama kita Pak, customer dari Australia Pak pada waktu itu. Nah,
pada saat itu walaupun baru 2 customer sudah langsung memberanikan diri beli mesin ya. Itu perjuangan juga, Pak. Perjuangan juga, kalau kita bilang kalau agama saya perjuangan iman, Pak. Karena dari sesuatu yang sebetulnya nggak bisa cukup membayar itu mesin, tapi saya punya keyakinan bahwa ini bisnis bisa kita pertahankan, Pak. Kebetulan saya waktu itu dari Asagrafia itu sempat 2 tahun saya ditempatkan di Inggris, Pak. Jadi ceritanya saya belajar karena saya mensupport printer-printer di sana, dan sebagian printer maksudnya perusahaan printing, Pak ya, itu menjalankan bisnis BPO, bisnis proses outsourcing. Jadi saya belajar, Pak, di situ. Dari customer kita yang di Europe itu, bagaimana mereka memanage bisnis ini, bagaimana mereka melakukan proses bisnisnya customer di tempat dia. Jadi customernya nggak ngeprint sendiri, tapi mereka yang ngeprint buat customernya. Itu mereka yang fulfill juga. Maksudnya fulfill itu nggak cuma ngeprint, Pak, tapi packagingnya juga, sampai kirimnya, kemudian sampai reportingnya. Saya banyak belajar, Pak, terus terang dari situ. Nah, saya pulang Indonesia, kemudian kita terapkan, Pak, di sini. Bagaimana yang konsep bisnis yang ada di sana itu kita bawa ke sini dan kemudian kita kembangkan dengan cita rasa Indonesia. Dan itu, Pak, mulainya RDS. Itu yang menjadi kemudian inspirasi untuk mengembangkan bisnis di Indonesia, Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu mesin apa dulu tuh ya, begitu sampai perjuangan iman itu, Pak? Pertama itu, Pak, kita beli namanya Xerox. Nuvera 120, Pak. Kecepatannya 120 halaman per menit, ukurannya sampai dengan A3 Plus pada waktu itu, Pak. Pada saat itu leasing atau gimana tuh? Oh iya, pastinya, Pak, nggak punya uang cash kayak. Tapi kan ada Astragrafia support. Iya, tapi Astragrafianya kan berpartner, Pak, dengan leasing. Ya, jadi saya ngambil waktu itu dengan leasing, Pak. Saya nggak sebutin nama leasingnya, Pak, ya, karena nanti jadinya jadi iklan. Nah, dari situ, Pak, kemudian kita mengembangkan terus sampai saat ini, di mana mesin kita sudah lebih dari 10, Pak. Lebih dari 10 sekarang. Jadi sekarang udah lebih mesin yang itu udah nggak ada, Pak, ya. Lebih enteng dong beli mesin sekarang. Oh ya, puji Tuhannya begitu, Pak. Lebih. Oke, menarik sekali ya. Jadi ini perjalanan memang semua ya, awalnya itu yang paling berat ya. Betul, Pak. Jadi keberanian itu yang menentukan, Pak. Kita mau maju atau enggak. Tapi modal utamanya sebetulnya networking, Pak. Oh, gitu. Networking maksudnya networking dengan customer kita kan. Jadi kita punya base customer yang rasanya cukup kuat. Jadi mereka percaya kepada kita, dan kemudian ya keyakinan itu, Pak. Asal kita yakin, mestinya sih kita bisa berhasil, Pak, di bisnis. Oke. Tapi memang dalam hal ini juga teman-teman yang ikut membantu ya. Yang pastinya, Pak. Makanya kita satu kesatuan kemampuan ini, Pak. Jadi kita punya kompetensi kan bermacam-macam dan masing-masing punya kelebihan. Nah, dari situ saya sebagai bisa dibilang orkestratornya lah, Pak, karena saya kan memang sebagai CEO-nya. Jadi bagaimana kita mengatur kelebihan daripada masing-masing orang ini, Pak, supaya kita bisa mendapatkan suatu kombinasi yang baik yang kita bisa bawa ke customer, Pak. Oke. Nah, dari 2006 pada saat itu Print Graphic aja baru lahir di 2012 gitu kan. Dan 2 tahun kemudian saya wawancara Bapak untuk keperluan majalah Print Graphic volume keberapa saya lupa. Iya. Saat itu udah ada mesin besar, Pak. Betul. Kalau nggak salah OC ya. Betul, Pak. Itu langkah lagi itu, Pak. Itu udah melangkah, kalau bilang melangkah keberanian kesekian itu, Pak. Karena pada waktu itu dunia percetakan di Indonesia nggak ada, Pak, printer seperti itu. Bahkan sampai saat ini ternyata juga nggak ada yang memberanikan diri juga sih punya printer itu. Saat ini kita punya 2, Pak, printer yang seperti yang yang Bapak waktu itu pernah lihat. Karena memang printer itu kan kegunaannya khusus ya, Pak. Khusus yang kita kuasain lah sesuai gitu. Dengan jobnya. Betul. Nah, jadi pada waktu itu, Pak, itu juga penuh dengan keberanian juga, Pak, karena harganya nggak murah ya, Pak. Jadi total itu kan jutaan dolar lah, Pak, bisa dibilang begitu. Dan size bisnis kita juga waktu itu kan nggak seperti sekarang, tapi ya sudah cukup substansial sih, cuman belum sampai kayak sekarang. Jadi kita kayaknya masih ya perlu memberanikan diri juga, Pak, gitu. Pada waktu itu. Tapi puji Tuhannya kita berani. Jadi kita ambil dan kita kemudian jadi satu-satunya, Pak, di Indonesia yang punya kemampuan seperti itu. Dan akhirnya membuat banyak vendor-vendor pabrikan yang mengundang Bapak ya kalau ada event-event khusus ya. itu
Efek samping Pak. Karena ini target operasional atau semacam ini customer potensial, biasanya kan begitu kan Pak? Iya, customer nekat ya Pak. Nah, akhir-akhir ini lalu ada informasi mengenai penambahan mesin seperti itu juga ya Pak? Betul Pak, kalau sekarang kita sudah melengkapi solusi-solusi kita, jadi nggak cuman yang digital, bahkan saya offset juga punya offset Pak. juga. Iya, jadi kalau dulu memang kita berangkatnya di digital dulu kan Pak. Sekarang offset, bukan sekarang sih Pak, sebetulnya sejak tahun 2014 Bapak datang itu, nggak lama setelah itu Pak, kita acquire mesin offset Pak. Nah, mesin offset yang kita acquire Heidelberg Pak. Jadi dan itu pun kita belinya juga beli baru Pak. Beli baru? Nggak pakai beli bekas Pak. Ini happy dong orang Heidelberg nonton ini ya. Kebetulan ya mereka semua adalah partner yang cukup lama ya dengan Print Graphic. Betul Pak. Ya kita nggak perlu ragu juga untuk menyebut merek mereka. Iya. Dan tentunya pasti ada pertimbangan penting ya. Kenapa harus Heidelberg gitu Pak? Pada waktu itu kita cukup lama loh Pak mutusinya itu, dan pesaingnya ada ya selain Heidelberg ada 2 lagi sih merek dari Jepang lah, tapi saya nggak usah sebutin ya Pak. Nah, kenapa kita pilih itu Pak? Terus terang saya percaya sama orangnya sih. Orang yang menjual Pak. Jadi latar belakang daripada company-nya saya lihat, orang yang support kita siapa saya lihat, saya undang, saya ngajak ngobrol. Jadi kita tuh lebih milih nggak cuma mesinnya aja Pak. Kalau dari segi spek mesin sih sebetulnya comparable ya Pak ya, antara merek itu dengan merek-merek yang lain. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi yang paling utama sebetulnya bagi kita tuh support Pak. Bagaimana orang yang di belakang mesin itu yang mensupport kita, yang ketemu kita setiap hari, apalagi kalau ada problem Pak, itu yang saya lebih pentingkan Pak. Dan setelah kita lihat latar belakang orangnya, makanya saya pilih Heidelberg. Gitu ya. Jadi alasan Bapak dalam memilih mesin ya? Selain spek ya Pak, dan harga ya, itu orang Pak. Jadi siapa di belakang itu? Itu yang menjadi latar belakang utama. Nah, seberapa besar peranan offset itu Pak terhadap digital? Kalau di sisi bisnis kita Pak ya, itu sangat menunjang Pak sebetulnya. Karena kita tuh go hand in hand ya Pak ya. Karena kan material cetak itu kan nggak selamanya bisa dicetak short run Pak, pasti ada yang jobnya yang long run gitu Pak ya, dan juga ada job-job yang memang kualitasnya harus mendekati atau malah sama dengan offset. Oleh karena itu juga kita perlu mesin-mesin analog seperti Heidelberg itu Pak, jadi nggak bisa terhindari. Dan juga Pak, karena kita nggak bisa menggantungkan diri kepada partner-partner offset kita. Kan mereka punya job sendiri-sendiri kan Pak. Kalau untuk job yang sangat-sangat high demand dan kemudian dari segi waktu juga sempit, nah kita punya mesin sendiri Pak untuk memproduksinya. Gitu. Nah, selain itu saya dengar RDS Group juga memasarkan mesin nih. Ini juga mungkin salah satu yang cukup surprise waktu pertama kali saya mendengarnya Pak. Jadi menjadi semacam authorized distributor dari mesin Epson ya, Epson betul Pak. Iya. Nah itu bagaimana bisa begitu Pak dari mencetak dokumen lalu tiba-tiba menjadi penjual mesin juga Pak? Jadi awalnya begini Pak, awalnya itu sebetulnya tidak sengaja karena yang pada waktu itu bertanggung jawab di Epson itu Pak, itu teman saya dari Asagrafia. Jadi sebetulnya karena kita ketemu dan kemudian kita ngobrol, and then dia bicara sesuatu gitu ya Pak ya, sesuatu bisnis dan segala macam. Terus akhirnya kita coba, oke deh, tapi kan saya juga punya kepentingan yang sebetulnya lebih luas dari sekedar jual mesin kan Pak. Yang saya pasarkan sebetulnya solusi ya Pak ya. Ya solusi itu ya bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa gitu kan Pak. Nah dari barang ini kemudian saya tugaskan salah satu anak perusahaan kita Pak, karena kita di grup kita ada anak-anak perusahaan, dan di salah satu anak perusahaan kita ini saya tugaskan Pak untuk melihat kemungkinan kalau misalnya kita mau membantu teman saya ini yang ada di situ di Epson, dan kemudian terjadilah itu. Jadi kita rasanya cukup bisa bekerja sama, dan dari segi mesin juga kita lihat cukup reliable Pak. Cuma memang mungkin metode pemasarannya mereka nggak gitu ngerti. Karena latar belakang saya kan dulunya pernah membantu penjualan mesin yang skalanya cukup production,
Jadi rasanya cocok juga gitu. Nah ini kita coba Pak pada waktu itu. Jadi anak usaha kita salah satunya Pak ada yang mengageni printer tersebut. Agent dari Epsensure Label ya. Betul. Oke, menarik sekali ya. Oke, Pak, di era zaman sekarang apalagi setelah pandemi global ya, pandemi COVID, lalu ada banyak perubahan-perubahan di masyarakat ya, cara mereka baik dalam belanja ya kan, bahkan juga termasuk dalam bisnis. Nah, sekarang itu dari serba analog ya, dulunya, sekarang bergeser lebih ke banyak ke online, digital. Nah, bagaimana sikap dan perubahan-perubahan itu terhadap bisnis RDS? Iya Pak. Jadi pastinya Pak memang kecenderungan manusia itu pada 10 tahun ke belakang ini Pak sebetulnya kita bisa lihat bahwa ke arah digitalisasi itu sangat marak ya Pak. Jadi sebetulnya nggak cuma karena pandemi, tapi bahkan sebelum pandemi itu sebetulnya digitalisasi sudah itu. Oleh karena itu tadi dari 4 bisnis pilar kita Pak, ada satu bisnis pilar yaitu sistem integration itu Pak yang menjadi andalan kita sekarang ini memang. Jadi bagaimana kita menyikapi menawarkan solusi yang sifatnya digitalisasi gitu. Nah dari situ gini Pak, memang penurunan volume pencetakan itu mau nggak mau Pak, pasti ada. Karena apa? Karena tadi media komunikasi yang sifatnya kertas digantikan dengan media komunikasi yang sifatnya digital Pak. Contohnya kayak misalnya WA, kalau zaman dulu kan orang bersurat Pak ya. Kalau sekarang kan cukup dengan WA, misalnya cukup dengan email gitu kan Pak. Atau kita kenal seperti e-statement dan elektronik yang lainnya. Nah, jadi memang ada imbas, ada Pak. Cuman dari segi saya, karena saya juga menangani solusi tersebut, jadi bagi saya cuma ada perpindahan media aja. Jadi tadinya media cetak, tapi sekarang jadi medianya elektronik, di mana kita sendiri tetap menangani hal itu. Tapi dari segi pencetakannya, betul Pak, pasti ada impact-nya. Itu dipercepat dengan pandemi Pak, karena pada waktu pandemi, itu kan manusia tidak bisa ketemu. Mau ngirim aja sulit. Ya, sulit sekali. Ya betul kan Pak, pada waktu itu orang mau mengirim atau apa maksudnya ada paket aja Bapak jauh-jauh di depan, gitu masih dikasih apa sinar ultraviolet dulu, dilap-lap dulu gitu Pak ya. Nah intinya apa? Hal itu mempercepat lagi Pak proses digitalisasi yang tadinya sudah berjalan makin cepat lagi, dan itu kita acknowledge Pak, betul. Nah tapi apakah dari sisi kita itu bilang bahwa pencetakan akan mati? Enggak Pak, ternyata. Begitu. Jadi kita bisa lihat bahwa walaupun secara volume itu pada waktu pandemi itu turun jauh Pak. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, untuk pencetakan umum, jadi general printing Pak ya, seperti apa namanya marketing material, seperti buku itu Pak ya, itu sekarang ada bounce back sedikit Pak. Kalau Bapak tanya-tanya teman-teman juga mungkin mereka bisa testify hal yang sama. Jadi ada bounce back. Dan kemudian Pak, ada juga perkembangan di mana percetakan kemasan ini jadi maju Pak. Karena tadinya Bapak lihat kalau pada waktu pandemi orang kan nggak ada kerjaan mungkin, dan kemudian mereka berusaha untuk mendapat uang, caranya gimana Pak? Home industry gitu ya Pak ya. Nah mereka butuh kemasan kan Pak. Nah jadi ada kebutuhan kemasan dalam skala yang kecil, jadi kita bilang short run tadi itu Pak. Dan kemudian ini menjadi satu tolok ukur utama Pak untuk perkembangan pencetakan. Makanya salah satu sebab saya mereview keagenan dari Epson itu karena itu juga Pak. Karena di masa yang akan datang saya yakin bahwa ini tidak akan turun industri kemasan ini ya, pencetakan kemasan. Jadi di satu sisi memang mungkin volume untuk pencetakan umum itu turun secara overall, tapi ada sisi yang lain di mana pencetakannya itu sedang naik gitu Pak. Nah, tergantung kita memanfaatkan momentum ini, kita mau ada di mana gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali ya. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang penting sekali ya bagi para penonton ya, yang kebanyakan pastinya para pelaku dunia printing. Betul. Oke Pak, beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ya, selaku media untuk ada undangan dari RDS dengan terkait kerjasama dengan pihak Topan Printing Jepang kalau nggak salah ya. Iya, nah, betul, mungkin Bapak Pak. bisa lebih detail jelaskan pada saat itu apa ya Pak? Oke Pak, jadi tepatnya sekitar tahun 2019 itu Pak, kami menjalin
kerjasama dengan pihak Topan Edge, namanya Pak ya saat ini Pak ya. Zaman dulu namanya Topan Forms. Jadi mereka masuk ke organisasi kami Pak sebagai pemegang saham minoritas. Nah, pada waktu itu mungkin kita ngundang Bapak beserta dengan teman-teman media yang lain gitu ya Pak ya. Itu tepatnya di bulan Agustus Pak. Baru itu kita ada peresmiannya. Jadi mereka masuk senilai 40% saham kami Pak. Dan di sini diharapkan adanya suatu sinergi Pak antara bisnis kita di sini dan di region Southeast Asia dengan bisnis mereka yang ada di Asia yang lain. Karena terus terang kekuatan kita nggak cuma di Indonesia Pak, karena kami punya operation juga di Vietnam. Jadi kita juga ada di Vietnam dan di Singapura. Nah selain itu Pak, jadi selain permodalan yang mereka berikan juga kita saling kerjasama teknis Pak. Jadi kerjasama dari sisi pengembangan produk dan juga kerjasama dari launching solusi-solusi untuk customer dari Jepang Pak yang ada di sini gitu Pak. Jadi kami mengadakan kerjasama dari segi marketing juga. Hasilnya sejauh ini cukup baik Pak. Cuma memang pastinya ada sedikit kerikil-kerikil di mana-mana ada Pak. Dalam hal pandemi Pak, karena nggak lama setelah kami memulai itu pandemi berjalan. Jadi kan tahun 2019, tahun 2020 kan mulai pandemi. Nah kita bilang kita harus sedikit reset the strategy pada waktu pandemi Pak, karena target-target yang tadi kita set bersama di 2019 itu terpaksa harus ada beberapa yang kita review Pak. Kira-kira begitu. Jadi ini judulnya benar-benar dari 3x4 meter sampai kemudian menjadi kerjasama dengan Jepang ya. Betul. Jadi memang Pak, kerjasama yang strategis ini Pak, itu sesuatu yang baik untuk kedua belah perusahaan. Di satu sisi dari segi teritori Pak, kebetulan mereka tidak ada operation di Indonesia dan di Southeast Asia yang lain. Mereka hanya ada di Singapura. Jadi kita melengkapi Pak. Jadi kita ada di Indonesia dan di Vietnam. Dari segi solusi juga ternyata Pak, nggak cuman mereka yang punya teknologi, tapi kami sendiri punya teknologi. Karena kita tuh punya IT staff itu kira-kira 100 orang Pak saat ini. Nah, jadi dari situ kita punya mengembangkan suatu produk dan kemampuannya mereka nggak punya juga. Jadi ada tuker-tukerannya juga Pak. Mereka punya teknologi, mereka membuat teknologi RFID ke sini kepada kami, dan kami juga memberikan teknologi kepada mereka dalam sisi software Pak. Nah, jadi teknologinya nyambung, permodalannya nyambung, teritorinya nyambung Pak. Menurut saya itu suatu kombinasi yang baik, begitu. Oke, ini menjadi akhirnya juga menjadikan amunisi ya bagi RDS untuk pengembangan selanjutnya dari bisnis. Betul, Pak, betul. Jadi setiap account yang kita dapatkan itu Pak, ada keterlibatan dari mereka juga jadinya. Karena banyak juga institusi keuangan di Jepang yang punya saham ataupun punya subsidiary di Indonesia Pak. Nah itu suatu hal yang bisa kita kerjasamakan. Karena kan customer kita banyak dari keuangan Pak, dari bank, asuransi. Kalau Bapak lihat kan sekarang banyak ya asuransi ataupun bank dari Jepang yang punya cabang atau punya anak usaha di sini Pak. Nah itu juga suatu media kerjasama juga Pak antara kita dengan Topan. Nah apa kedepannya Pak di tahun 2025 ini rencana visi misi dari RDS, apakah ada rencana pengembangan lagi atau? Oh pastinya Pak, setiap tahun tuh kita pasti ada suatu tema Pak ya. Dan tahun 2025 ini Pak temanya kita lebih ke arah green dan AI Pak. Ya green itu maksudnya bukannya kita jadi perusahaan solar panel Pak, bukan Pak ya. Jadi green di sini maksudnya adalah bagaimana kita meningkatkan keterlibatan perusahaan-perusahaan pelanggan kita untuk mensukseskan program lingkungan Pak, gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua juga dari sisi kemampuan AI Pak. Jadi kita juga memperlengkapi diri kami sendiri Pak, memasukkan unsur-unsur artificial intelligence kepada solusi-solusi kami. Jadi nggak cuman solusi yang fisik aja Pak sifatnya seperti pencetakan itu, tapi lebih kepada solusi yang dinamis Pak dari segi AI, gitu Pak. Itu jadi flavornya tahun 2025 arahnya ke situ.
Oke, luar biasa ya RDS Group. Mudah-mudahan visi misi ke depan sukses. Makasih, Pak. Dan makin maju ke depannya bagi RDS Group. Oke guys, demikian video wawancara kami bersama Pak Randy. Masih ada kunjungan ke area mesin. Jangan lupa tonton terus video Print Graphic Channel. Dan jangan lupa juga klik like and subscribe.